Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ari Susanto, NIM 01151011. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kinerja dan Dosis Radiasi baterai beta voltaik bersumber SR90 dan PM147 berbasis semikonduktor gallium arsenida atau GaAs. Outline dari seminar proposal tugas akhir saya adalah latar belakang, tujuan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Latar belakang yang melatar belakangin seminar proposal tugas akhir saya adalah kelangkaan bahan bakar merupakan permasalahan klasik di negara Indonesia yang saat ini telah berdampak banyak pada aktivitas masyarakat. Di antaranya adalah antrian minyak tanah dan kekosongan pasokan SPBU. Keadaan ini diperparah dengan kemampuan penyediaan bahan bakar oleh pemerintah tidak seimbang dengan permintaan masyarakat yang semakin meningkat. Di antara berbagai sumber energi terbarukan yang sedang dikembangkan, contohnya baterai beta voltaik dengan energi sangat besar yang dapat mengurangi peran bahan bakar fosil dalam pembangkitan tenaga listrik. Baterai beta voltaik sendiri adalah perangkat yang secara langsung mengubah energi peluruhan nuklir menjadi energi listrik. Tujuannya adalah mensimulasikan baterai beta voltaik dengan sumber PM147 dan SR90. Yang kedua, memverifikasi hasil referensi terhadap hasil penelitian. Yang ketiga, membandingkan performa baterai beta voltaik dengan sumber PM147 dan SR90. Dan yang keempat, membandingkan dosis radiasi baterai beta voltaik dengan sumber PM147 dan SR90. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan pustaka yang saya pakai itu baterai nuklir. Baterai nuklir adalah perangkat yang mengubah energi radiasi yang dipancarkan oleh peluruhan alami isotop radioaktif menjadi listrik untuk pasokan listrik yang tahan lama dan mengharuskan pergeseran pragmatis menuju realisasi sumber energi yang lebih bersih, lebih aman, dan terbarukan. Salah satu jenis baterai nuklir adalah baterai beta voltaik. Baterai beta voltaik ini menggunakan peluruhan beta. Peluruhan beta adalah suatu proses peluruhan radioaktif dengan muatan inti berubah tapi jumlah nukleonnya tetap. Produksi partikel beta disebut juga peluruhan beta. Terdapat dua macam peluruhan beta yang terdiri dari beta negatif dan beta positif. Reaksi peluruhan partikel beta dapat ditulis sebagai berikut. AXZ jadi AYZ plus 1 plus beta minus plus V rata-rata. Untuk peluruhan beta alfa beta positif itu AXZ menjadi AYZ min 1 plus beta plus Fe. Selanjutnya, radioisotop untuk baterai nuklir. Pemilihan radioisotop yang sesuai untuk digunakan dalam baterai nuklir sangat penting untuk penerimaan dan penggunaannya. Karakteristik bahan radioisotop yang dipilih untuk baterai nuklir meliputi waktu paruh yang lama, energi peluruhan radiasi, metode produksi, emisi radiasi rendah, dan menghasilkan radiasi lain oleh energi yang dipancarkan. Radioisotop harus dapat diproduksi dalam jumlah yang cukup dan dengan biaya yang wajar.
kita tahu bahwa sumber radiasi beta terdiri dari beberapa jenis, antara lainnya nikel 63, tritium, prometheum 147, dan strontium 90. Pada penelitian ini menggunakan radioisotop prometheum atau PM147 dan strontium atau SR90, dikarenakan kedua bahan ini diproduksi secara alami di dalam reaktor nuklir yang berasal dari sisa-sisa proses fisi. Selanjutnya, konverter semikonduktor berbasis PN junction. Semikonduktor PN junction untuk konversi beta radiasi menjadi tenaga listrik pertama kali disarankan pada tahun 1950-an. Dalam beberapa tahun terakhir, struktur PN atau PIN sel beta voltaik menggunakan SI, SiC, GaN telah dibuat dan sumber pancaran yang berbeda. Pada penelitian ini semikonduktor yang digunakan adalah GaAs. Bisa dilihat dari tabel berikut itu karakteristik material semikonduktor. Selanjutnya, parameter kinerja baterai beta voltaik. Yang pertama, tegangan terbuka beta voltaik. Tegangan rangkaian terbuka baterai beta voltaik ini dapat ditentukan dari rumus Richardson. V0C sama dengan NKT per Q dalam kurung Ln JSC per J0 plus 1. Terus arus terbuka beta voltaik, arus hubungan singkat penghalang Schottky di semikonduktor dapat dihitung dari persamaan berikut. ISC sama dengan AJSC. Lanjutnya, daya input beta voltaik. Bisa kita lihat rumusnya PIN sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 Q epsilon 0 E average. Dan untuk daya output maksimum beta voltaik Pmax sama dengan PMP IMP. Untuk fill faktornya rumusnya itu bisa kita lihat FF sama dengan PMP IMP per VOC ISC. Dan lanjutnya efisiensi konversi radiasi listrik. NC kita bisa lihat rumusnya sendiri. Selanjutnya itu dosis serap. Dosis serap merupakan jumlah energi radiasi yang diberikan oleh radiasi pengion kepada medium. Dapat dirumuskan dengan persamaan berikut. D sama dengan DE per DM, di mana D itu dosis serap, DE itu energi yang diserap oleh medium, DM jumlah massa. Besaran dosis serap diberi satuan khusus yaitu Gray atau GY, di mana 1 Gray sama dengan 1 J per kilogram. Selanjutnya itu kita masuk ke metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo merupakan salah satu teknik simulasi di mana percobaan komputer dilakukan dengan menghasilkan bilangan pseudo random secara berulang. Jika hukum probabilitas untuk proses dasar dari fenomena yang relevan diketahui, proses ini dihasilkan di komputer seolah pernah terjadi dan perilaku dari keseluruhan sistem diselidiki. Dengan demikian, simulasi Monte Carlo mampu memproduksi fenomena seperti aslinya tanpa pendekatan apapun. Ini adalah metode kalkulasi transportasi kompleks radiasi dalam material. Pada penelitian ini, program yang digunakan adalah MCNPX. MCNPX sendiri
adalah kode transport radiasi Monte Carlo untuk keperluan umum yang dirancang untuk melacak banyak jenis partikel pada rentang energi yang luas. Program MCNPX ini dimulai pada tahun 1994 sebagai perpanjangan dari MCNP 4B dan Lahet 2,8 untuk mendukung proyek Accelerator Production of Tritium atau APT. Selanjutnya kita akan masuk ke metode penelitian. Metode penelitian ini dimulai dari studi literatur. Studi literatur ini agar mendapatkan informasi terkait mengenai kondisi yang ingin dibahas, yaitu mengenai kinerja sumber PM147 dan SR pada baterai beta voltaik, mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang akan dihadapi dalam penelitian dan mencari referensi penelitian terkait desain baterai beta voltaik dan mempelajari agar dapat menjadi acuan bagi penelitian ini. Selanjutnya, pemilihan beta radioisotop dan semikonduktor. Pada penelitian ini menggunakan radioisotop PM147 dan SR90 karena kedua bahan ini diproduksi secara alami di dalam reaktor nuklir yang berasal dari sisa-sisa proses fisik yang akan memunculkan PM147 dan SR90 dan memiliki energi rata-rata 224,1 dan 195,8 kilo KeF. Terus untuk semikonduktornya saya menggunakan GaAs yang memiliki celah pita sebesar 1,42 EF yang sedikit lebih tinggi dari Si. Yang selanjutnya itu mendesain baterai beta voltaiknya. Di sini saya mendesainnya seperti gambar berikut ini. Saya menggunakan dua buah elektroda pada bagian atas di baterai beta voltaik ini yang gunanya untuk mempercepat penurunan peluruhannya, dan terdapat juga elektroda pada bagian bawah. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian ini yang seperti yang saya tampilkan berikut ini. Untuk selanjutnya, rencana penelitian. Untuk rencananya saya akan mengembangkan sebanyak 6 bulan, yang dimana pada bulan pertama dan kedua itu masih melakukan studi penelitian dan klarifikasi dan perumusan masalah seperti pada tabel berikut. Sekian dari presentasi dari saya. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.